Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Oke, hari ini kita bakal belajar psikologi pendidikan. Materi tentang apa sih? Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ciri, perwujudan, jenis, pendekatan, dan faktor yang mempengaruhi belajar. Oke, gimana? Teman-teman penasaran? Langsung aja yuk. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentang ciri khas perilaku belajar. Perilaku belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar. Belajar adalah sebuah proses, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Bagi siswa, belajar itu adalah kewajiban. Berhasil tidaknya siswa dalam pendidikan tergantung bagaimana cara siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perubahan belajar ini dalam berbagai pustaka rujukan antara lain Psikologi Pendidikan oleh Surya disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama yaitu perubahan intensional. Perubahan intensional adalah perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan kebetulan. Positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat serta sesuai harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru seperti pemahaman dan keterampilan baru. Artinya tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses kematangan. Misalnya, bayi yang bisa merangkak setelah ia bisa duduk, tetapi semua itu karena usaha setelah itu sendiri. Bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan dalam dirinya, seperti perubahan pengetahuan, kebiasaan, dan pandangan, keterampilan, dan seterusnya. Sehubungan dengan itu, perubahan yang diakibatkan mabuk, gila, dan lelah tidak termasuk dalam karakteristik belajar, karena individu yang bersangkutan tidak menyadari atau tidak menghendaki keberadaannya. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, artinya berhasil guna. Perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, dalam arti bahwa pembelajaran tersebut relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, pembelajaran tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Dan fungsional biasanya bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan positif lainnya. Nah, teman-teman udah belajar tentang ciri khas perilaku belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi perwujudan perilaku belajar. Nah, ada 9 jenis perwujudan perilaku belajar. Yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua keterampilan, yang ketiga pengamatan, keempat berpikir asosiatif dan daya ingat, yang kelima berpikir rasional, yang keenam ada sikap, ketujuh inhibisi, 8 apresiasi, dan 9 tingkah laku efektif. Nah, perwujudan perilaku belajar yang pertama yaitu kebiasaan. Nah, menurut Burkhardt, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Nah, dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Nah, contoh dari kebiasaan itu sendiri, ketika ada seorang siswa yang belajar bahasa secara berkali-kali untuk menghindari kecenderungan penggunaan kata yang salah atau keliru, akhirnya akan terbiasa dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang kedua yaitu keterampilan. Menurut Reber, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, keterampilan juga bukan hanya meliputi gerakan motorik, melainkan juga merupakan fungsi mental yang berfungsi kognitif. Nah, artinya orang-orang yang mampu mendayagunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang yang terampil. Nah, yang ketiga yaitu pengamatan.
Nah, pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan juga memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan juga telinga. Nah, contohnya, seorang anak yang baru pertama kali mendengarkan radio akan mengira bahwa penyiar tersebut ada di dalam kotak radio. Nah, tetapi ketika anak tersebut sudah mengalami belajar dengan melakukan pengamatan, maka anak tersebut akan tahu bahwa tidak ada penyiar di dalam radio, melainkan di studio. Nah, yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan juga daya ingat. Nah, secara sederhana, berpikir asosiatif yaitu berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Nah, kemudian daya ingat merupakan perwujudan belajar sebab merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Jadi, siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi berupa pengetahuan dan juga pengertian di dalam memorinya, serta meningkatkan kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang ia hadapi. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan juga berpikir kritis. Nah, berpikir rasional dan kritis merupakan perwujudan perilaku belajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Nah, dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik simpulan-simpulan, dan juga menciptakan hukum-hukum atau kaidah menggunakan strategi kognitif. Nah, sedangkan dalam berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu untuk menguji kendala gagasan, pemecahan masalah, atau mengatasi kesalahan dan juga kekurangan. Perwujudan perilaku belajar yang keenam yaitu sikap. Menurut Bruno, sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau suatu barang tertentu. Nah, pada prinsipnya, sikap itu dapat kita anggap sesuatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar siswa akan ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah, lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, nilai, peristiwa, dan lain sebagainya. Perwujudan perilaku belajar yang ketujuh yaitu inhibisi. Inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respons karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Nah, dalam belajar, yang dimaksud dengan inhibisi yaitu kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, kemudian memilih untuk melakukan tindakan lain yang lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perwujudan perilaku yang kedelapan yaitu apresiasi. Apresiasi berarti suatu timbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Nah, dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap suatu benda, baik abstrak maupun konkret yang memiliki suatu nilai. Sebagai contoh, jika seorang siswa telah mengalami proses belajar agama secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni baca Al-Quran, seni kaligrafi, itu juga akan mendalam pula. Nah, dengan demikian, pada dasarnya seorang siswa baru akan memiliki apresiasi terhadap sesuatu apabila ia telah mendalami sesuatu tersebut. Nah, perwujudan perilaku belajar yang terakhir yaitu tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karena itu, ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan hasil belajar. Jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Dalam hal ini diperlukan peranan akal yang kuat di samping penguasaan atas dasar prinsip, konsep, dan generalisasi. Termasuk dalam jenis ini misalnya belajar matematika, astronomi, filsafat, dan dalam bidang studi agama seperti tauhid. Nah, yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar yang menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot neuromuskular. Tujuannya untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Dalam belajar jenis ini, pelatihan intensif dan teratur amat sangat diperlukan. Nah, termasuk dalam jenis ini misalnya belajar olahraga, musik, menari, dan melukis, serta membetulkan alat-alat elektronik, serta dalam bidang ilmu agama seperti ibadah sholat dan haji.
Yang ketiga yaitu belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah sosial dan teknik-teknik pemecahan masalah sosial. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah individu, dan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah adalah belajar yang menggunakan metode-metode ilmiah dan berpikir secara rasional, sistematis, tertib dan teratur. Nah, tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas dan tuntas. Nah, untuk itu murid dalam menguasai prinsip-prinsip, konsep-konsep dan generalisasi amat sangat diperlukan. Jenis belajar yang keempat adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara rasional atau masuk akal. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, logis, dan masuk akal. Belajar yang kelima yaitu belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis secara logis, rasional, sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, siswa diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan keterampilan kebiasaan yang ada. Tujuannya ialah untuk memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang telah tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan dan waktu kontekstual. Jenis belajar yang kedua yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan judgement, arti penting atau nilai suatu objek. Pengen tahu ya selanjutnya yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investasi dan eksperimen. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang efisiensi, pendekatan, dan metode belajar. Pendekatan, strategi, dan juga metode dalam belajar tentu sangat penting dan harus diperhatikan karena hal tersebut merupakan faktor yang akan mempengaruhi hasil dari kegiatan belajar. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus dapat menguasai kelas dengan jumlah siswa yang tidak sedikit dengan karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Nah, dengan demikian, maka pendekatan, strategi, dan metode yang kita pilih harus sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing agar pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, berbicara tentang efisiensi, Muhyiddin Syah membaginya menjadi dua, yaitu ada efisiensi dari usaha belajar, ada juga efisiensi dari hasil belajar. Baik teman-teman, jadi efisiensi itu merupakan usaha atau perbandingan terbalik antara usaha dan juga hasil. Jadi suatu dikatakan efisien apabila seorang dapat melakukan usaha seminim mungkin akan dapat hasil yang sebesar mungkin. Nah, yang pertama efisiensi yaitu efisiensi usaha belajar. Di sini belajar dikatakan efisien apabila seorang dapat melakukan usaha belajar yang sedikit akan tapi hasil yang diperoleh itu besar. Usaha-usaha belajar yang dapat dilakukan itu dapat beragam, baik itu usaha
ada efisiensi dari sudut usaha belajar. Di sini digambarkan bahwasanya ada 3 orang siswa melakukan usaha belajar dengan porsi yang berbeda-beda. Akan tetapi ketiga siswa ini memperoleh prestasi belajar yang sama. Jadi siswa yang dikatakan paling efisien dalam belajarnya adalah seorang siswa yang bernama Badu. Karena apa? Dia melakukan suatu usaha belajar yang paling sedikit, tapi prestasi yang belajar yang diperolehnya adalah prestasi belajar sama dengan teman-teman yang melakukan usaha belajar padahal lebih besar daripada Badu. Kemudian untuk efisiensi dari sudut hasil belajar, nah di sini belajar dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar tertentu seorang bisa memperoleh prestasi yang paling optimal. Nah, dari diagram di sini, usaha belajar yang dilakukan itu sama, teman-teman. Jadi sama-sama melakukan usaha belajar yang sama. Usaha belajar itu kan ada tempatnya, waktunya, bisa dalam suatu kelas, guru menyampaikannya sama, gitu kan. Akan tapi prestasi yang dihasilkan dari masing-masing siswa itu berbeda. Nah, dalam hal ini efisiensi dari sudut hasil belajar yang paling efisien yaitu seorang siswa yang bernama Ibnu. Karena apa? Usaha belajarnya sama dengan teman-teman yang lain, akan tapi ia bisa mencapai prestasi yang paling optimal. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan belajar. Nah, ada 3 pendekatan belajar yang dikira dapat mewakili baik itu ragam pendekatan belajar secara klasikal ataupun modern, yaitu ada pendekatan Hukum-Jos, ada pendekatan Ballard and Clancy, ada juga pendekatan Biggs. Nah, yang pertama yaitu pendekatan Hukum-Jos. Dikatakan dalam pendekatan Hukum-Jos ini yaitu siswa yang sering melakukan ataupun mempraktikkan materi pelajaran akan lebih mudah memanggil kembali memori yang sudah ada. Jadi maksudnya apa? Di sini seorang siswa yang belajar dengan cara mempraktikkan secara langsung, nah itu ilmu yang diperoleh akan tersimpan pada memori jangka panjang. Nah, adapun cara belajar menurut Hukum-Jos ini ada terbagi menjadi 2 kiat, yaitu kiat 5x3 dan kiat 3x5. Jika kita pikir-pikir 3x5 dan 5x3 maka hasilnya akan sama, akan tapi dalam pendekatan Hukum-Jos ini dikatakan pendekatan 3x5 dikatakan lebih efektif. Mengapa? Jadi begini maksudnya teman-teman. Nah, pendekatan 3x5 maksudnya adalah seorang siswa melakukan belajar yaitu selama 3 jam dalam tempo 5 hari. Dalam 1 hari mereka melakukan 3 jam belajar yaitu selama 5 hari. Sedangkan untuk yang 5x3 seorang siswa melakukan kegiatan belajar yaitu selama 5 jam 1 hari dalam tempo 3 hari. Nah, dalam bukti ini dikatakan bahwasanya dalam Hukum-Jos pendekatan 3x5 lebih efektif. Karena apa? Siswa yang melakukan kegiatan belajar dengan cara mengulang-ulang ya setiap hari maka akan tersimpan ke memori jangka panjang. Nah, Hukum-Jos di sini lebih ditekankan pada pelajaran yang bersifat hafalan ataupun tentang seperti keterampilan berbahasa Inggris. Untuk yang kedua yaitu pendekatan Ballard and Clancy. Di sini Ballard and Clancy menyikapi ada 2 macam siswa yang menyikapi pelajaran. Ada yang siswa yang melestarikan materi yaitu secara conserving, di mana dia melestarikan materi yang sudah ada. Jadi cara seorang siswa menyikapi pengetahuan yaitu dengan conserving. Jadi ciri khasnya yaitu dengan menghafal, meniru dan juga menjelaskan dan meringkas. Jadi misalnya kita sebagai guru menyampaikan suatu materi di dalam kelas, maka siswa yang menyikapi pelajaran secara conserving di sini, ia hanya apa yang kita sampaikan saja. Sedangkan ada siswa jenis yang kedua yaitu yang menyikapi pelajaran dengan cara extending, di mana di sini dikatakan siswa memperluas materi. Nah, jadi kalau misalnya siswa yang extending ini dia lebih analitis, jadi berpikirnya lebih kritis. Jika siswa yang tadi conserving itu bertanya hanya tentang apa dan bagaimana, sedangkan siswa yang bersifat extending di sini dia memiliki pertanyaan yang lebih beragam seperti mengapa, bagaimana, apakah benar hal itu terjadi. Nah, jadi tingkat berpikirnya seorang siswa yang extending ini lebih kritis. Selain itu siswa ini juga biasanya berpikir secara spekulatif, yaitu dengan
Contohnya yang pertama, pendekatan surprise atau pendekatan permukaan. Kenapa dikatakan sebagai pendekatan permukaan, teman-teman? Karena di sini seorang mau belajar jika ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Misalnya, seorang harus belajar karena akan ujian, dan dia memang harus belajar karena dia khawatir untuk tidak lulus, dan efeknya dia akan merasa malu. Sedangkan usaha belajar yang dilakukan itu sangat biasa-biasa saja, seperti santai-santai, asal hafal, dan tidak ingin memperdalam materi. Nah, untuk yang kedua yaitu siswa yang belajar dengan pendekatan deep atau dengan pendekatan yang mendalam. Di sini jika ingin kita kaitkan dengan pendekatan Ballard and Clancy tadi, maka di sini siswa tersebut memiliki cara berpikir yang analitis dan juga spekulatif, di mana siswa ini lebih kritis dalam memahami pelajaran. Dia lebih senang belajar dengan cara menanyakan hal-hal yang baru dan menciptakan hal-hal yang baru, seperti itu, teman-teman. Nah, adapun pendekatan yang ketiga daripada pendekatan di sini adalah pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi. Nah, seorang yang senang belajar dengan pendekatan achieving ini, dia memiliki ambisius. Dia adalah seorang yang ambisius. Jadi dia senang jika mendapat prestasi tertinggi. Jadi pendekatan menurut Dix yang paling baik adalah pendekatan achieving. Itu tadi, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu metode belajar. Di sini kami akan menjelaskan yaitu metode belajar SQ3R. Metode belajar SQ3R ini biasanya digunakan dalam keterampilan membaca. Akan tetapi keterampilan membaca ya di sini adalah keterampilan membaca pemahaman, bukan keterampilan membaca permulaan. Nah, jadi SQ3R di sini sendiri sebenarnya memiliki arti yaitu SQ3R. Artinya adalah survey, question, read, practice, dan review. Nah, jadi untuk memahami suatu teks bacaan, kita dapat melakukan langkah pertama yaitu dengan survei. Survei maksudnya yaitu memeriksa kembali atau mengidentifikasi seluruh teks. Jadi langkah pertama yaitu memeriksa dan mengidentifikasi teks. Yang kedua yaitu question, yaitu mengajukan pertanyaan ya sesuai dengan teks yang akan kita baca. Untuk yang ketiga yaitu read. Read adalah membaca teks secara aktif dan mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Yang keempat yaitu reteach, maksudnya adalah menghafal jawaban yang telah ditemukan. Dan langkah kelima yaitu review, maksudnya adalah meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan langkah ketiga. Nah, jadi metode SQ3R ini memang sangat baik digunakan untuk keterampilan membaca pemahaman, teman-teman. Jadi jika kita ingin mendapatkan dan menyimpulkan isi dari suatu teks, dapat kita gunakan metode SQ3R. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, dalam faktor internal dibagi lagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Nah, untuk aspek fisiologis itu lebih ke jasmaniah. Seperti kita tahu jasmaniah itu seperti misalnya ya, kesehatan, kebugaran, dan juga kemampuan pendengaran dan penglihatan. Sedangkan aspek psikologis itu mencakup intelijensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan juga motivasi siswa. Selanjutnya, masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Nah, tadi kan faktor internal tuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, sekarang faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 macam, yakni lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Nah, dalam lingkungan sosial itu mencakup para guru, tenaga kependidikan, dan teman-teman sekolah. Ada satu lagi ternyata, keluarga. Sedangkan untuk lingkungan non-sosial itu mencakup misalnya ya, gedung sekolah dan letaknya, keadaan tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa juga mempengaruhi belajar siswa loh.
sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor pendekatan belajar. Nah, teman-teman, selain faktor internal dan eksternal, ternyata faktor pendekatan belajar juga berpengaruh loh terhadap belajar siswa. Contoh nih ya, seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar DIP akan berpeluang meraih prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar surface. Hai guys, jadi gimana video dari kita? Udah paham belum? Kalau belum paham, tonton aja berulang-ulang. Cukup sekian video dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.